Perkenalkan, nama saya Natalia Putri dengan NIM 21140160082 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, kelas D. Perkenalkan, nama saya Kaila Safitri dengan NIM 21140160032 dari Prodi Sastra Indonesia, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pengantar karya tulis ilmiah yang dibimbing langsung oleh Bapak Bayu Aji Nugroho yang nantinya akan kita temui di semester 4 sebanyak 2 SKS. Nah, masuk ke bagian pengertian. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan berbahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, garis besar karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Apa saja sih ciri-ciri karya tulis ilmiah itu? Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ialah tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah ini dapat bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa yang baku agar mudah dipahami oleh pembacanya. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan dengan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti terhadap pembacanya. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Menggunakan kaidah keilmuan berarti penulis harus menggunakan istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang kelima ialah tidak emotif. Tidak emotif sendiri merupakan ciri karya ilmiah yang artinya karya tulis ilmiah tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Itulah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Apa saja sih jenis karya ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah ini memiliki isi yang variatif dan tergantung pada jenis karyanya. Karya tulis ilmiah sendiri contohnya adalah artikel ilmiah, makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Bentuk karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah ada 3. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer atau sering disebut karya ilmiah populer memiliki bentuk mana suka. Artinya, karya ilmiah bentuk ini dapat diungkapkan dalam bentuk karya ringkas berupa paragraf bebas tanpa subjudul. Ragam bahasanya biasanya bersifat santai. Lalu yang kedua ada bentuk semi formal, yaitu karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah. Yang ketiga, bentuk formal, yaitu karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Lalu ada teknik penulisan. Ada beberapa cara, aturan, atau teknik dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12 px, dan spasi 1,0. Yang kedua, ukuran margin atas
3 cm, yang bawah 4 cm, kirinya 3 cm, kanannya 4 cm. Yang ketiga, untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Yang keempat, dalam penulisan karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Yang kelima, alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Nah, teknik penulisan karya ilmiah ini juga memperhatikan penulisan kata pengantar, penulisan abstrak, dan penulisan daftar isi. Bagian-bagian dari karya tulis ilmiah itu apa saja sih? Bagian dari karya tulis ilmiah terdiri dari, yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi tentang dasar-dasar terkait pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ialah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya, bagian ini terdapat dalam bab 2 dalam sebuah karya ilmiah. Yang ketiga ialah metode penulisan. Metode penulisan adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode penulisan sendiri terdiri dari diagram alir penulisan, data dan informasi yang diperlukan terkait penelitian yang dibahas oleh peneliti, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keempat ialah analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis ialah sebuah proses paradigma penalaran yang berbeda. Analisis adalah proses penalaran standar yang digunakan dalam ilmu pengetahuan mainstream. Artinya, analisis ini biasanya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, sintesis ini lebih kepada alternatif yang merupakan fondasi bagaimana cara kita berpikir kritis. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan dan saran sendiri merupakan bagian dalam karya tulis ilmiah yang berisi bagian inti dan juga saran dari peneliti terhadap pembacanya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ialah bagian terakhir yang merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan peneliti atau penulis sebagai referensi. Letaknya berada di akhir dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah kerangka penulisan karya tulis ilmiah. Adanya urutan sistematika penulisan yang dituangkan dalam bentuk kerangka penulisan karya ilmiah di tahap awal ini bermaksud menjadikan karya tersebut mudah dibaca dan dipahami. Nah, kerangkanya ada judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Pada bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Memasuki bab 2, isinya landasan teori. Landasan teori ini menjelaskan tentang teori atau ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Pada bab 3 ada metodologi penulisan, yang isinya metode penelitian, teknik pengambilan data, teknik sampling, teknik analisis. Nah, teknik sampling pada metodologi penelitian adalah penulis mengambil sampel dari suatu populasi. Lalu bab 4 ada hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup yang isinya simpulan dan saran. Nah, yang terakhir dan yang pasti adalah daftar pustaka.